Hai guys, salam kenal, nama gue Aditya Reka. Selamat datang di channel YouTube gue ini. Di video kali ini gue akan sharing review ini monitor terbaru dari Jujir. Ini ada ini monitor Jujir Devian guys. Terima kasih buat Bass Audio yang udah ngirimin demo unit ini ke gue, jadi gue bisa sharing ke teman-teman semua ya. Nah, buat teman-teman yang mau kepoin tokonya Bass Audio yang ada sekitaran Bandung, bisa langsung aja ke tokonya ya. Bisa langsung main ke tokonya, teman-teman bisa nyobain demo unitnya di sana banyak banget ya. Mulai dari ada DAP, DAC, ampli, abis itu ada DEC M juga buat desktop, ya ada ini monitor, ada headphone, semuanya banyak banget ya guys. Teman-teman bisa cobain puas di tokonya Bass Audio di Bandung ya. Nah, buat teman-teman yang mau kepoin toko online-nya, bisa langsung klik aja di linknya gue kasih di bawah ya. Nah, ini teman-teman bisa kepoin toko online ini. Kalau teman-teman ada yang cocok bisa langsung di check out aja ya guys. Oke guys, kita langsung masuk aja ke unboxing ya. Fittingnya kayak gimana, build quality-nya kayak gimana, dan impresinya kayak gimana ya guys. Oke guys, kita unboxing ya. Ini ada dua warna guys. Ini ada yang warna rainbow, ada warna hijaunya ya. Nah, ini sebenarnya kalau IM-nya sih udah gue buka yang ini guys. Yang hijau kayak gini nih, mantap banget ya. Nih, dia jacknya udah modular ya guys. Nah, ini kita lihat yang warna ininya ya. Kita lihat yang warna biru, yang warna rainbow-nya ya. Keren banget guys, asli guys, ini sumpah keren abis. Nih, wah, tuh dia dapat kayak gini ya, tuh. Wih, cakep banget guys, warna rainbow-nya asli cakep bener ini. Tuh, asli cakep banget guys, rainbow-nya cakep ya. Yang warna hijaunya juga bagus ya guys. Nah, ini dia udah dapat ini ya, udah dapat casingnya kayak gini. Ada dapat ear tips, ada yang foam juga. Cuman gue pas nyobain ear tipsnya gue nggak ada yang ngesilnya kurang nyaman guys. Akhirnya gue pakai si Divinus yang balance nih. Gue pakai Divinus yang balance ya, buat fittingnya supaya enak. Nah, ini yang hijau kayak gini nih. Build quality-nya bagus banget guys, asli. Tuh, ini yang hijau ya. Hijaunya juga cakep tuh. Ini build quality-nya bagus banget guys. Beneran bagus banget build quality-nya tuh. Ya, tuh beneran cakep banget asli. Ini fittingnya enak banget guys. Ini gini fittingnya beneran enak banget buat dipakai lama, enak ya. Bener-bener nyaman banget nih ya, bener-bener nyaman banget buat monitoring di panggung juga. Ini bakalan nyaman banget sih si Devian ini buat manggung sejam 2 jam gitu ya. Oke banget nih. Oke, itu build quality-nya guys. Nah, kita langsung masuk ke impresinya aja ya. Fittingnya tadi enak, build quality-nya bagus, dia bahannya resin. Oh ya, dia drivernya 1DD 3BA ya. 1DD 3BA guys dia ini. Mana sih ada keterangannya kok 1DD 3BA ya. Satu lagi yang menariknya guys. Dia ini ringan banget guys di drive-nya tuh. Dia ini di 32 ohm ya. 32 ohm. Jadi ini kan juga udah ada ini ya, udah ada jacknya modular nih. Jacknya modular ya. Kabelnya bagus guys. Kabelnya bagus banget, jacknya modular. Nah, ini kalau teman-teman langsung ini ya kayak gini ya dia ininya ya. Nah, ini pastiin ada tandanya gitu guys ya, ketemu tandanya tuh. Nah, ini teman-teman kalau mau langsung colok ke HP kentang, ini udah cukup banget guys, 32 ohm, gila. Ini gue nyobain ya, gue cobain. Ini langsung colok ke HP kentang kayak gini. Ini volumenya di segini guys, nih. Volumenya di segini nih. Nah tuh, udah cukup guys, asli. Ini ringan banget di drive-nya, asli. Ini, aduh gawat sih. Ini di harga segini ya. Ini di harga di jutaan ya, di bawah 2 juta ya. Ini ada IM 1DD 3BA. Tuningan asik banget dan ringan di drive guys, asli. Ini buat teman-teman yang nggak mau pakai DAC, langsung colok HP kentang gini juga udah cukup banget guys. Asli udah cukup banget kayak gini. Udah beneran cukup banget. Ini kabelnya bagus ya. Gua sebelum ke impresi ya, jadi bolak-balik nggak apa-apa ya. Ini kabelnya bagus banget ya. Kualitas kabelnya bagus, udah jacknya modular. Ini di harga segini dapat kayak gini sih udah cakep banget guys, asli. Dan ini kabelnya beneran bagus ya. Teman-teman nggak perlu ganti kabel juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Teman-teman nggak perlu ganti kabel juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau ganti, mungkin gue bisa rekomendasiin salah satunya ke sini sih, kabel Verus C4 ya. Di sini jadi asik banget nih. Di sini jadi asik banget. Tapi pakai kabel bawaannya juga udah cukup kok guys, asli. Kabel bawaannya juga udah cukup ya. Nah, ini kita masuk ke impresinya ya, masuk ke impresinya.
Nah, dia tuningannya pas pertama kali gue denger ya, impresi gue langsung gila, ini stage-nya lega, teknikalnya bagus, tuningannya balance. Itu impresi gue pas pertama kali denger ini ya. Langsung, wah gila ini si IM enak banget nih, langsung begitu ya. Makanya gue semangat banget nih sharingnya ke teman-teman ya. Dia tuningannya balance, bassnya tuh di area bassnya tuh asik banget guys. Di area bassnya tuh dia deep, rumble-nya dapet, dan teksturnya bagus banget, sumpah bagus banget ya. Kayak di lagu-lagu Polyphia gitu, kalau teman-teman dengerin lagu Playing God itu bagus banget guys. Dia di apa namanya, di area lower frekuensi itu yang teksturnya bagus, bukan sekedar dum dum buat cuman dum doang gitu, cuman atau brnya rumble, sekedar dum gitu bassnya, enggak, tapi dapet tekstur yang bagus, natural gitu guys. Rasanya gitu, jadi kayak senar B tuh kalau di lagu Polyphia ya, bener-bener nada-nada tuh jelas, per nada tuh ton nada senar B tuh jelas banget guys. Jadi di apa ya, untuk di harga segini sih gila sih, di bawah 2 juta dengan bass kayak begini sih gila sih, menurut gue ini bagus banget gitu. Jadi area lower frekuensi tuh kayak misalnya lagu-lagu Kendrick Lamar gitu, itu juga asik. Lagu-lagu EDM juga asik, fun banget ya. Dia bassnya punchnya enak banget ya, di area mid bassnya tuh punchnya asik, sampai ke rumble-nya tuh dapat banget lower frekuensinya, getarnya dapat banget, tapi teksturnya bagus dan nada tuh jelas. Jadi bukan sekedar, sekali lagi bukan sekedar dem, bukan sekedar ber gitu, tapi nada senar B tuh jelas, dengnya gitu jelas, attack note-nya tuh jelas, nada tuh jelas gitu di sini ya. Jadi ini buat dengerin semua jenis lagu masuk nih. Yang seneng EDM, yang seneng apa hip hop, yang seneng lagu-lagu metal, semuanya masuk banget di sini. Asik banget guys, fun banget IM-nya. Tapi bukan bass yang berlebihan ya. Dia nggak sampai bass head. Jadi bukan tipe bass yang lebay gitu, gede gitu, enggak. Bassnya cukup pas menurut gua. Cukup pas, udah gitu ya enak tadi ya, fun, punch, enak, punchy gitu, energiknya asik banget berasa gitu. Habis itu di area mid juga gitar-gitaran asik guys ya, bener-bener punya tekstur yang bagus di gitar-gitaran, attack note jek tuh asik berasa. Habis itu apa ya, detail-detail juga kedengeran, ketek gitu apa di gitar-gitar lah, apa kalau attack note gitu, karena lagu gua tuh rata-rata di playlist gua tuh 70% tuh rock metal dari tahun 80-an lah mungkin ya, dari Ronnie James Dio lah, Ronnie James Dio sampai yang sekarang lebih MTA dan lain-lain lah gitu. Nah itu 70% lagu gua begitu ya, sisanya ada jazz, ada orkestra dan lain-lain ya. Nah di sini tuh semuanya enak gitu guys. Udah gitu di upper midge-nya kayak di vokal-vokal gitu, vokalnya yang maju tapi nggak sampai shouty, nyaman banget, bagus banget. Timbre vokal tuh terasa natural gitu, udah gitu emosinya juga berasa gitu guys. Jadi vokal cowok asik, vokal cewek juga asik gitu. Jadi bukan tipe yang terlalu tebel banget gitu, enggak. Pas aja, berbody, bobotnya asik gitu, maju tapi nggak sampai shouty gitu, pas posisinya gitu. Ya, posisinya pas banget gitu, vokal enak ya. Terus nggak ada sibilance, aman dari sibilance. Jadi, aduh gila sih ini. Asik banget guys, ini nggak sibilance, nggak shouty, tapi vokalnya maju dan bodinya asik gitu, berbobot gitu, tapi nggak berlebihan juga tebelnya gitu ya. Udah gitu di area treble-nya nih guys, di area treble-nya tuh bener-bener sparkle, crispnya dapet, simbal tuh jelas, nya tuh enak, natural rasanya, tapi smooth gitu, nggak bikin capek, nggak bikin sakit kuping lah ibaratnya gitu ya. Mungkin kalau apa namanya, bukan gak sakit kuping, maksudnya ada yang nusuk atau yang bikin tajam gitu, enggak. Jadi natural banget, cesnya tuh enak gitu, dan dibikin smooth sama dia, tapi dapetin detail, mikro detail tuh kedengeran. Simbal tuh bener-bener bunyinya natural banget gitu rasanya, simbal-simbal gitu ya, string gitu, orkestra gitu, bener-bener terasa natural banget, asik banget guys. Tapi dibikin smooth gitu. Nah habis itu guys, kita masuk ke teknikalnya ya, Teknikalnya ini tadi ke tonalnya tadi rapi lah, bass mid treble-nya rapi gitu. Nah, masuk ke teknikal. Dia ini punya di harga segini, ini stage-nya lega loh guys. Punya stage yang lega,
imersif rasanya di harganya ya, imersif. Habis itu clarity-nya bagus banget, resolusi suara tuh di sini bagus banget ya. Resolusi suaranya bagus, detail-detail kedengeran ya, detail-detail kedengeran, sampai mikro detail gemericik kecil-kecil tuh kedengeran semua. Ya, nada-nada jelas, clarity, detail, sparasinya gila sih. Layering antar vokal dan instrumen itu benar-benar berasa banget, berasa ada depth-nya juga. Udah gitu dia apa namanya ada rasa apalagi ya, dia itu antar instrumen itu benar-benar berasa kepisah banget lah ya. Dan ada ini terutama kedengeran banget pada saat di musik orkestra sih. Jadi kayak misalnya Metallica yang sama orkestra tuh, nah itu berasa banget antara band sama si apa namanya, antara band sama si orkestranya itu benar-benar kepisah-pisah guys. Jadi pinpoint suaranya itu jelas, asli dan natural banget ya. Asli berasa gitu kanan kiri gitu, pinpoint suaranya gitu bagus banget gitu. Dimensinya juga bagus guys, berasa ada depth-nya, ruangnya berasa untuk di harga segini ya. Jadi di harga di bawah 2 juta ini gila banget sih untuk secara dimensinya. Jadi ini buat dengerin musik, main game juga asik ya. Nonton film seru juga. Udah gitu buat monitoring panggung juga ini bisa banget guys. Timbrenya juga terasa natural gitu, asli. Ini sih wah gila sih. Wah, ini gawat sih guys, Devian ini. Mungkin di harga segini ini jadi benchmark gua kali ya. Di harga sejutaan lah, ini jadi benchmark gua sih karena balance guys. Ya balance gitu, dia balance gitu. Balance rapi, technicalnya bagus, build quality-nya bagus ya. Fittingnya enak. Habis itu bisa buat semua, ringan di direct guys, 32 ohm bayangin. 32 ohm langsung colok HP kentang aja udah enak banget guys, asli. Dicolok HP kentang langsung enak. Nah, apalagi kalau pakai DAC ya. Nah, DAC kayak misalnya contohnya kayak ini nih. Kayak misalkan teman-teman contohnya kayak Ruyi atau JA11 atau CD2 gini, Kinera CD2 ini udah cukup banget, lebih dari cukup guys. Asli lebih dari cukup karena menurut gua ini colok di HP biasa aja jack 3,5-nya udah enak banget gitu. Jadi kalau dipakein DAC ya lebih enak lagi, lebih bagus lagi resolusi suaranya gitu. Habis itu guys, yang lebih enaknya lagi dia kalau teman-teman mau langsung pakai kabel Type C begini langsung HP juga enak guys. Bagus juga, suaranya udah cukup banget. Dan ini gue lagi pakai kabelnya Race di Volume S nih. Ini juga ringan di drive-nya ya, si Volume S ini. Jadi pakein kabel kayak Type C gini udah cukup banget, asli. Di si Devian juga udah cukup banget. Jadi kalau teman-teman misalnya mau pakai kabel-kabel Type C apapun lah, yang males pakai apa namanya, males pakai DAC dan pengen tetap ada mic-nya ya, paling gue bisa rekomendasiin ke ini ya, ke kabel-kabel Type C gini. Ini bagus banget dan ini kabelnya si Moondrop Race ini bagus banget ya, mic-nya bagus banget. Nah gitu guys. Nah jadi ini sih jadi benchmark gue lah, di favorit gue dan benchmark gue. Ini pribadi ya guys, ini preference pribadi lah, subjektif banget ini. Ini jadi favorit gue banget lah di harga sejuta ya. Jadi gue mengacunya ke sini. Bahkan mungkin kalau di harga 1 sampai 3 juta lah gitu ya. Di harga 1 sampai 3 juta dipilih satu IM, yang mana gue akan milih si Devian ini sih. Asli kalau disuruh pilih gitu cuman bisa pilih satu antara harga 1 juta sampai 3 juta. Di antara itu gue milih ini ya, gue milih si Devian ini. Nah ini tuh mengingatkan gue sama IM favorit gue banget guys ya. Ini ada T-Pro, asli ini jadi rasanya kayak T-Pro. Asli ini kayak T-Pro, ini favorit gue banget ya. Ini dari driver gue tuh T-Pro sama ini ya, T-Pro sama si Volume S ya. Ini apa namanya, daily driver gue. Nah dibanding T-Pro gimana ya, kalah ini sih, kalah gede lah, kalah. Tapi ini jadi apa namanya, jadi mini T-Pro lah ini, asli. Jadi mini T-Pro, T-Pro kecil ya. Versi kecil. Kalau di T-Pro ya lebih detailnya lebih dapet ya, stage-nya berasa lebih lega, lebih imersif gitu. Nah ini versi kecilnya guys, asli ini udah versi kecil. Makanya kalau teman-teman yang suka sama T-Pro ini sih pasti masuk juga ke sini gitu, ke Devian ini ya. Ya bedanya itu sih, dia versi kecilnya aja gitu. Mungkin kalau T-Pro itu rasanya segini gitu ya, Devian ini yang versi kecilnya lah gitu ya. Nah bedanya sama Volume S gimana ya, Volume S dia beda ya, dia lebih tegas-tegas gitu ya, beda lagi, rasa sensasinya beda ya, lebih tegas-tegas. Tapi ini udah energiknya dapat gitu guys, detail-detail dapat, fun banget lah. Dan ini nggak capek
untuk jadi daily driver atau teman-teman mau mendengarkan lagu yang lama, makin lama ini benar-benar nyaman banget. Kenapa? Karena di upper frekuensinya tuh dia dibikin smooth gitu. Jadi buat apa namanya? Buat teman-teman yang mau dipakai buat main game, ini juga udah asik nih. Buat manggung juga bisa. Jadi ini gue rekomendasi banget buat dengerin musik, main game, nonton film, monitoring panggung. Karena di panggung itu kan kalau misalnya wireless dikasih impedance yang terlalu berat juga akan berat juga di drive-nya ya sama si wireless-nya itu. Nah, kalau ini 32 ohm gampang banget, ringan banget, asli ini nyaman banget pasti. Oke. Nah, udah gitu itu ya tadi ini. Jadi kalau teman-teman beli Devian ini bisa pause game lama lah menurut gua. Dan kalau mau upgrade-nya bisa langsung ke T-Pro aja, itu sih rekomendasi gua sih. Ya, rekomendasi gua kayak gitu ya. Untuk tonalnya sih memang nggak setebel T-Pro ya, beda kalah tebel lah gitu, kalah bobotnya, tapi ya beda perbandingan harganya kan jauh juga gitu. Jadi makanya ini searah sama T-Pro. Jadi kalau teman-teman mau ini bisa pause game lama, bisa istirahat dulu, santai dulu. Paling kayak gue nih, gue cuman ganti ear tips saja karena gue dengar isi bawaannya gue kurang fittingnya kurang bagus ya. Jadi teman-teman bisa langsung upgrade ke T-Pro. Jadi bisa lama lah ininya. Jadi kalau teman-teman yang suka karakter tonalnya kayak gua mungkin mirip atau sukanya seleranya sama, seneng yang balance. Habis itu pengen dapetin detail-detail, dapat juga gitu, atau di upper frekuensinya pengen tetap dapetin crispnya, sparkle-nya, tapi tapi dibikin smooth, nggak mau yang terlalu agresif gitu, tapi tetap energik ya, bisa ke sini nih ya. Ini balance asik ya. Nah, ini buat siapa sih? Ya itu tadi untuk teman-teman yang suka balance, sekali lagi pengen nyari detail, pengen buat IM jangka dengerin lama, ini bisa karena dibikin smooth, tetap dapetin energiknya. Habis itu dapat build quality yang bagus, pengen yang di directnya gampang, nggak mau ribet, langsung HP kentang aja, colok jack 3,5 atau mau pakai Type C, ini udah bisa jadi rekomendasi banget sih ya buat teman-teman semua nih, kalau teman-teman suka dengan arah suara yang sama seperti itu ya. Nah, ini nggak cocok buat siapa? Nggak cocok untuk bass head. Untuk bass head lo pasti akan ngerasa IM-nya bassnya kurang gede. Itu ngerasanya pasti begitu, berasa IM-nya pasti ngerasa kurang gede ya. Ini buat bass head kurang cocok. Kalau untuk siapa lagi yang nggak cocok ya? Mungkin orang yang senangnya warm. Tergantung tingkat sensitivitas teman-teman juga ya untuk treble gitu. Karena ada yang sensitif banget, ada yang di T-Pro ini udah ngerasa terlalu tajam atau terlalu bright gitu. Padahal bukan padahal sih, kalau di kuping gua ini masih kayak malu-malu gitu ya. T-Pro tuh kayak agak malu-malu gitu. Di sini juga sama sih, jadinya kayak gitu ya. Extend banget enggak gitu ya, dibikin smooth gitulah, jadi kayak malu-malu treble-nya gitu ya. Tapi itu jadi yang bikin buat nyaman sih gitu. Bahkan gue ngerasa kayak kurang di open gitu. Nah, tapi ada juga ngerasa ini udah terlalu bright dan nusuk gitu. Nah, itu kalau yang sukanya terlalu warm atau seneng yang warm gitu, mungkin ini nggak cocok di area treble-nya karena dia sparkle, ada crispy-nya dapat kayak di T-Pro juga sama kayak gitu. Jadi untuk yang seneng balance warm itu nggak cocok. Untuk bass head nggak cocok karena bassnya berasa kurang gede. Dia balance aja soalnya. Terus mungkin kalau untuk treble head gimana? Untuk treble head ya berasa akan kurang extend. Untuk treble head malah mungkin ini jadinya rasanya terlalu warm gitu. Kok jadi agak warm, terasa warm gitu ya untuk treble head karena upper frekuensinya sama itu dibikin smooth gitu sama kayak si T-Pro gitu. Dibikin smooth jadi berasa kayak kurang lepas gitu rasanya kalau untuk treble head gitu. Tapi kalau lo treble head yang mungkin masih bisa yang ngerasa masih aman-aman aja mungkin bisa lah ini ya. Tapi kalau untuk treble head dia akan merasa pasti kurang extend gitu. Nah, sama yang satu lagi yang nggak cocok mungkin orang-orang yang suka tipikal yang neutral kali ya. Yang IM neutral, yang bassnya neutral gitu, mungkin kayak pengguna mungkin yang senang banget kan ada tuh yang suka juga dengan bass yang nggak terlalu besar. Ya, senangnya bassnya neutral, bahkan kalau bisa mungkin bassnya di-cut gitu rasanya kayak gitu. Nah, itu mungkin kurang cocok juga di sini. Kenapa? Karena ini bassnya deep, dapetin gebukan rumble-nya tuh dalam gitu. Gebuknya juga sama bassnya tuh kalau untuk yang seneng bassnya neutral ini berasa kebanyakan malah kayak di T-Pro.
T-Pro ini kan dia bassnya nggak lebay, tapi ada kuantitinya. Kalau buat gua sih cukup ya, berasa kayak di nonton konser lah gitu. Bassnya kuantitinya cukup, bukan yang bass head tapi gitu. Nah ini sama, dia bukan bass head. Nah cuman kalau sekali lagi buat, jadi ada itu ya yang nggak cocok ya buat bass head, mungkin ini berasa bass head kecilan. Kalau buat yang warm, seneng warm, balance warm, ini akan mungkin treble sensitif, tergantung teman-teman ya. Sensitif ke treble-nya seperti apa, segimana. Habis itu yang seneng bassnya neutral ya, bass neutral ini nggak masuk karena ini bassnya pasti berasa agak kegedean jadinya kalau seneng neutral bassnya ya. Sama treble head ini jadinya dia akan terasa agak kurang extend. Sekali lagi itu mungkin 4 itu kategori nggak cocok di Devian ini. Cocoknya buat siapa? Buat yang seneng balance ya, seneng balance, pengen nikmatin detail-detailnya tapi tapi nggak terlalu agresif, smooth, dapetin semua, bassnya rumble-nya dapet, teksturnya bagus, di area mid vokal maju tapi nggak sampai shouty, nggak sampai piercing, nggak ada piercing ya, posisinya pas ya. Habis itu treble-nya juga asik tadi ya. Itu sih rekomendasi gue untuk si Devian ini ya. Jadi ini sih karena gue cocok yang seperti itu karakternya sekarang ya, gue amat sangat seneng banget sama si Devian ini ya guys. Jadi kalau teman-teman cocok juga bisa langsung digas nih Devian, rekomendasi banget ya. Yang ini yang warna hijaunya, yang ini warna rainbow-nya cakep banget tuh ya. Yang ini warna hijau, yang ini warna rainbow-nya cakep banget. Wah, ini sih jadi daily driver gue lah sekarang guys buat IM hari-hari nih, mantep banget asli. Oke guys, mungkin itu impresi gue ya, semoga bermanfaat ya guys. Tapi sekali lagi itu impresi berdasarkan preferensi gue pribadi ya guys. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang kurang gimana, harap dimaklum ya. Ini dan satu lagi gue berdasarkan kuping awam gue juga ya, gue masih awam lah kupingnya gitu, kuping awam. Jadi gue amat sangat menikmati si Juzir Devian ini, mantap guys. Ini bisa di check out nih guys, mumpung stoknya lagi ada nih, mantap banget. Oke guys, itu tadi impresi gue mengenai si ini monitor Juzir Devian ya. Wah mantap banget ya guys. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya bisa ketik aja di komen ya. Ketik aja di komen, dan teman-teman juga bisa subscribe akun gua ini supaya makin semangat ya. Dan kalau misalnya teman-teman juga bisa support dengan cara Saweria ya guys, biar gua makin semangat juga ya bikin kontennya ya, untuk dapetin unit-unit baru juga ya. Oke, abis itu apalagi ya guys ya, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video sampai habis. Oh iya, buat teman-teman yang mau barang X demo gua, X review bukan X demo, barang X review gua taruh linknya di deskripsi ya guys. Siapa tahu teman-teman ada yang cocok, bisa dikepoin, bisa langsung dicek out aja ya guys. Mungkin itu guys, sekali lagi terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe akun gua ini ya, untuk dapetin update-update-nya. Dan kayaknya kalau di 1000 subscriber nanti kayak bikin giveaway kali ya, biar makin semangat ya guys. Jadi bisa subscribe akun gua ini ya guys. Kita nanti kalau udah 1000 subscriber nanti bikin giveaway ya. Kira-kira teman-teman mau giveaway apa nih? Ada in-ear monitor, mungkin mode AC, apa mau speaker Bluetooth, apa TWS gitu ya. Nanti teman-teman ketik aja di komen kira-kira yang menarik giveaway-nya apa gitu ya. Kalau udah 1000 subscriber guys, biar gue semangat juga kontennya ya. Jadi teman-teman bisa subscribe akun gue untuk dapetin update-nya sekali lagi. Oke guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you banget ya guys.